Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Kurniawati, SK Nurse MKep, sebagai dosen tetap Akper Al-Kausar Temanggung. Saat ini sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang sering disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Metode perkuliahan dilakukan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan pembelajaran secara langsung di dalam kelas ataupun di dalam laboratorium. Kemudian untuk interaction-nya, mahasiswa melakukan studi kasus terlebih dahulu, kemudian mereka menyampaikan pendapat yang akan didiskusikan bersama di dalam kelas. Yang ketiga, penilaian atau assessment dilakukan secara sistematis melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian laboratorium. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa dengan kode mata kuliah KEP E455. Jumlah SKS sebanyak 3 pada mahasiswa semester 4 dengan menggunakan kurikulum OBE yang terdiri dari 3 capaian pembelajaran dan 13 CPMK serta 29 sub CPMK. Evaluasi dilakukan melalui penilaian sikap sebanyak 20%, tugas atau kuis 40%, dan UTS atau UAS sebanyak 40%. CPL pada mata kuliah keperawatan jiwa ini terdapat CPL 02, yaitu mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL 05 mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan keperawatan menurut ilmu dan teknologi, serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan berdasarkan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Untuk CPMK pada pembelajaran kali ini menggunakan CPMK 6, yaitu menguasai asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Capaian pembelajaran mahasiswa yaitu mampu memahami, menjelaskan, mengerjakan tugas, dan juga kuis pada asuhan keperawatan pasien yang mengalami kecemasan. Metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa ini melalui berbagai cara. Yang pertama adalah tatap muka langsung di dalam kelas. Mahasiswa akan dijelaskan materi oleh dosen dan kemudian ada diskusi ataupun evaluasi. Yang kedua adalah praktik laboratorium. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan LMS. Dan yang keempat, penelusuran artikel ilmiah. Keempat metode tersebut membantu mahasiswa untuk berpikir kritis agar menguasai permasalahan yang ada di keperawatan jiwa. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa ya, masih siang tapi masih semangat juga ya. Oke.
Baik, semuanya masih semangat ya? Ya, pada siang hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah kita perawatan jiwa tentang kecemasan. Ya, konsep kecemasan ada aspek keperawatan. Nah, kira-kira ada nggak di antara teman-teman semua ya mahasiswa yang pernah mengalami cemas? Kira-kira saat apa? Terus apa lagi? Selain ujian dan siap, ada nggak yang mengalami cemas? Oke, artinya di antara kalian semua pernah merasa cemas. Kira-kira cemas itu menyenangkan atau mengganggu? Oke, dari ini kita akan kupas tuntas ya, seperti apa sih ciri-cirinya cemas gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan saat kalian semua merasa cemas. Oke, sebelum kita membahas cemas itu seperti apa, di sini ada sebuah kasus ya. Ada seorang mahasiswa semester akhir. Nah, ini kira-kira relate nggak dengan kondisi kalian saat ini? Semua berada di semester akhir ya? Nah, mahasiswa ini mengeluh sulit tidur, ya, sulit tidur menjelang ujian kompetensi, berarti ujian akhir, ya. Kemudian jantungnya tuh rasanya berdebar-debar dan tidur seperti itu. Ya, tangannya berkeringat, susah konsentrasi ya. Kemudian dia itu nggak mau ujian, ya. Jadi kalau mau ujian tuh kayaknya serem banget gitu ya. Nah, menurut kalian nih, kondisi seperti itu tadi itu masuk kategori apa? Ada yang mau coba jawab? Silakan bisa berdiri. Ya, silakan. Izin menjawab terkait dengan gambar tersebut dan juga dari deskripsi dari gambar tersebut, menurut saya itu termasuk dalam kategori stres karena dari tanda-tandanya itu jantungnya berdebar, kemudian tangannya juga basah berkeringat dan sulit berkonsentrasi, kemudian juga dari raut wajahnya itu juga seperti stres atau pusing memikirkan sesuatu dan juga tampak raut wajahnya itu tegang. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi option lain? Ya, silakan Mbak Afni. Izin menjawab untuk dari gambar dan juga deskripsi yang sudah ada, saya ingin menjawab yaitu kecemasan karena dari tanda gejala yang sudah ada itu termasuk dari sulit tidur, jantung berdebar dan juga tangan berkeringat dan bahkan ada juga tanda gejala vitalnya yaitu sulit berkonsentrasi dan itu merupakan tanda gejala kecemasan. Oke, baik, terima kasih. Dari dua mahasiswa sudah ada perbedaan ya. Ada yang menganggap bahwa kasus di atas ada stres, ada yang menganggap cemas. Oke, ada lagi yang lain? Option ketiga mungkin, silakan. Ya, silakan. Dari gambar tersebut mendeskripsikan bahwa takut karena akan menghadapi ujian seperti jantung berdebar, terus tangan berkeringat dan sulit berkonsentrasi seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita cek bersama-sama ya, kondisi tadi itu kira-kira masuk di mana. Oke, jadi sekarang kita pahami dulu bersama bahwa apa sih sebenarnya kecemasan itu, ya. Nah, apa sih kecemasan? Ya, kecemasan adalah respon emosional yang mengancam. Nah, jadi ada rasa seperti terancam dalam diri kita. Apa yang mengancam? Contohnya tadi ujian, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mengancam sekali kayaknya tugas akhir. Oke, terus apa lagi? Ujian.
kecemasan. Nah, ini bedanya cemas dan takut ya. Jadi kalau cemas itu sebabnya jelas atau enggak? Belum jelas. Kalau takut? Sebabnya jelas. Kemudian respon bahayanya nyata apa enggak kalau cemas? Tidak nyata. Kalau takut respon bahayanya? Nyata. Ya. Kemudian ada sifat yang objektif. Berarti objektif itu apa? Terlihat, terukur gitu ya. Nah, sedangkan cemas itu subjektif. Jadi tidak terlihat atau tidak tampak. Ya, itu bedanya dari takut dan cemas. Oke. Kemudian, nah ini kita lihat bersama-sama apa saja tanda gejala dari kecemasan ya. Nah, tanda gejala ada pada fisik. Fisik itu berarti di tubuhnya. Kemudian dari psikologis atau kejiwaan atau mentalnya, dan pada perilaku ya, pada perilakunya. Kita lihat pertama jantungnya tuh berdebar-debar. Ya, kalau dilihat heart rate-nya bisa sampai di atas 100 ya. Oke, kemudian berkeringat. Tadi di ilustrasi kasusnya ada contoh berkeringat ya. Kemudian apalagi secara fisik? Ya, kemudian mual dan tremor. Anda tahu tremor itu seperti apa? Ya, namanya seperti ini, itu tremor. Kemudian secara psikologis itu orangnya tampak gelisah, dan sulit konsentrasi. Lalu apa lagi berikutnya? Khawatir, sulit tidur dan mudah marah. Oke. Lalu secara perilaku nih ya, cara perilaku orang yang cemas itu dia sering menghindar, ya. Kemudian nangis, ya, nangis, diam bahkan sampai tidak percaya diri. Nah, kira-kira dari tanda gejala yang kita diskusikan ini, kasus tadi itu masuk kemana? Kecemasan ya. Semua bisa memahami kenapa kok masuk pada kecemasan. Oke. Ya. Nah, sekarang pada tingkat cemasnya ada 4 tingkat kecemasan. Tingkat paling ringan yaitu tingkat 1 namanya kecemasan ringan. Kecemasan ringan. Tingkat kedua kecemasan sedang. Tingkat 3 sedang. Dan yang keempat panik. Kira-kira mana nih yang paling sering Anda rasakan? Panik. Kalau Anda mudah panik berarti Anda berada pada kecemasan yang berat. Yakin panik? Sedang. Mungkin ringan sampai sedang. Sekarang kita bahas ya. Kalau cemas ringan itu masih ada semangat untuk belajar, ya. Kemudian apa lagi? Masih ada motivasi atau semangat. Jadi kalau Anda ujian, kemudian Anda belajar, ya, ada ujian, Anda pengen belajar, saya harus bisa. Itu berarti kecemasannya masih pada ringan. Ya. Kemudian yang nomor 2 pada sedang. Nah ini sudah ada penurunan konsentrasi. Ya. Berarti kasus tadi itu kira-kira di level berapa? Konsentrasinya sudah menurun ya. Kemudian lapang ininya, pikirannya sudah mulai menyempit ya, persepsinya. Lalu yang ketiga adalah yang berat. Kalau berat, dia hanya fokus pada ancaman. Jadi sudah merasa terancam terus. Ada ujian tuh stresnya luar biasa ya. Kemudian lagi susah untuk diajak berpikir. Nah, yang keempat adalah apa? Panik. Ya, ini panik. Panik itu tidak mampu mengendalikan diri. Ya, dia sudah sangat panik, nggak bisa kontrol. Ini saya harus ngapain gitu, dia tidak bisa.
dari pikirannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang sampai pada faktor predisposisi ya. Faktor predisposisi dari kecemasan. Yang pertama, apa kira-kira? Biologis. Yang termasuk dalam biologis. Biologis artinya dia berkaitan dengan genetika. Apakah ada keturunan, keturunan cemas mungkin, atau kaitannya dengan neurotransmitter di otak dan riwayat penyakit tertentu. Nah, ada beberapa penyakit yang efeknya itu menimbulkan kecemasan. Oke. Kemudian dari faktor psikologisnya, ini ada gangguan kepribadian, ya. Lalu ada trauma masa lalu. Coba, ada yang bisa menyebutkan trauma masa lalu itu contohnya apa? Apa? Contohnya? Kehilangan. Oke, trauma masa lalu kehilangan. Ada lagi selain kehilangan? Ada nggak? Mungkin pernah dimarahi orang tua mungkin? Ya. Waktu kecil sering dimarahi orang tua gitu ya. Kemudian konsep dirinya. Nah, ini di konsep dirinya itu dia kurang baik ya di konsep diri. Lalu secara sosial ada apa? Ekonomi. Dengan in this economy ya. Ya, ekonomi Indonesia saat ini membuat orang mudah cemas nggak? Ya. Contohnya apa? Harga-harga yang Naik. ya, kebutuhan semakin meningkat, kemudian kenaikan BBM dan lain sebagainya. Lalu pendidikan, ya idealnya orang yang berpendidikan tinggi itu bisa mengelola cemas gitu. Tetapi ini tidak terlalu signifikan ya. Harusnya memang dengan level pendidikan naik, maka kemampuan mengatasi cemasnya juga akan lebih tinggi, ya kan? Nah, cuma ini belum tentu ya. Kemudian keluarga itu sangat mempengaruhi. Anda yang terlahir dari keluarga dengan orang tua sering memberikan kepercayaan, ya, sering memberikan reward, ya, itu akan lebih percaya diri dan tidak mudah cemas. Gitu. Tetapi kalau Anda di rumah mungkin mudah dukung, misalnya salah sedikit dimarahi, ya, itu membuat terpressure atau tertekan sehingga akan mudah cemas. Ya. Dan lingkungan ini contohnya lingkungan kelas, ya, lingkungan rumah, ya. Lalu apa lagi? Ada yang bisa contoh lingkungan selain rumah dan sekolah? Pekerjaan, ya, lingkungan pekerjaan, teman-teman sebayanya, ya. Gitu. Nah, sekarang faktor presipitasinya apa nih, ya? Ada ujian. Nah, tadi kalian sudah menyebut ada ujian skilem, ya. Ada apa lagi? Ujian akhir. Ada lagi? Oscar, ya. Semua ujian nih. Ya. Ujian hidup. Terus ada konflik keluarga. Ya, konflik keluarga ini banyak sekali. Mulai dari pertengkaran orang tua, ya, pertengkaran adik kakak, kemudian ada perceraian, lalu ada kematian, ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor presipitasi. Kemudian penyakit, ya, penyakit banyak sekali yang menimbulkan cemas. Contohnya penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya. Orang hipertensi mudah sekali naik turun kalau cemas. Kemudian diabetes mellitus, ya, kadar gula darahnya bisa naik turun juga, dan lain-lainnya penyakit yang banyak sekali menimbulkan cemas. Nah, kalau dari pekerjaan, coba ada yang bisa memberikan contoh pekerjaan
kenapa bisa menimbulkan cemas? Kira-kira kaitannya dengan apa? Ya, target dan tuntutan dari pekerjaan. Ya, ada lagi? Atau mungkin kalau Anda praktek di rumah sakit mengamati, menulis askep, ya, itu mungkin juga menimbulkan cemas, ya. Nah ini kehilangan ya, kehilangan itu bisa kehilangan orang, ya, orang tua, adik, kakak, saudara, kakek, nenek, ya, kehilangan benda. Contohnya apa? Uang, kehilangan uang, kehilangan handphone, ya, kehilangan motor, gitu. Itu membuat cemas ya. Kemudian kehilangan apa lagi? Ya betul, kehilangan semangat hidup. Ya betul, kehilangan semangat hidup. Oke. Nah, lanjut pada sumber copingnya sekarang. Biar tidak cemas kita harus punya kekuatan coping. Coping adalah mekanisme mempertahankan diri. Ya. Pertama, apa sih sumber copingnya? Ada dari internal dan dari eksternal. Apa yang dari internal? Internal itu dari dalam diri kita sendiri, ya. Oke, dari dalam kita sendiri yang pertama ada keyakinan tadi. Yakin bahwa kita bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan beban pekerjaan. Oke, sampai di sini jelas? Ya. Kemudian dari pengalaman. Saat Anda sudah diuji skill lab, diuji OSCA berkali-kali gitu ya. Nah, kira-kira kalau OSCA yang berikutnya cemasnya meningkat apa menurun? Menurun. Karena sudah pernah mengalami ujian OSCA sebelumnya ya. Lalu dari efikasi diri atau kemampuan untuk mengatasi tantangan ya. Harapannya Anda semua itu bisa tangguh ya menghadapi ujian. Ujian apa? Ujian praktek, ujian karya tulis ilmiah ya. Nah, gitu. Kemudian secara spiritual, nah ini secara spiritual berarti dengan berdoa, dengan beribadah, dengan berzikir, ya, apalagi beramal atau bersedekah, ya. Kemudian dari eksternal atau dari luar ini, pertama yang sangat penting adalah dukungan keluarga. Ya, kira-kira kalau Anda didukung oleh orang tua, kakak adik itu senang apa enggak? Senang ya. Kalau Anda beban kayaknya jadi ringan gitu ya. Kemudian teman-teman, nah ini tadi teman sebaya, teman senasib sepenanggungan gitu ya. Ya, jadi pintar-pintarlah dalam memilih teman. Oke, kemudian, nah dari tenaga kesehatan, contohnya siapa? Perawat bisa, ya, psikolog bisa, psikiater bisa, dokter juga bisa, gitu ya. Nah, kalau Anda merasa tidak mampu mengatasi kecemasan yang Anda pikirkan, maka Anda bisa menemui tenaga kesehatan. Ya, untuk apa? Untuk melakukan konsultasi atau konseling. Ya. Kemudian faktor eksternal yang keempat adalah lingkungan. Nah ini tadi, kita akan merasa aman, merasa nyaman jika berada pada lingkungan yang aman. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mekanisme coping atau mekanisme dari mempertahankan diri. Ada dua mekanisme coping. Yang pertama adaptif, yang kedua adalah maladaptif. Adaptif itu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Bagus, yang baik. Pertama, kita mencari problem solvingnya, ya. Mencari cara pemecahan masalah. Yang kedua, Anda bisa relaksasi. Coba kita latihan duduk yang baik, ya. Kemudian kita relaksasi, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Oke.
Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Oke, kemudian berdoa ya, tadi sudah kita bahas. Lalu olahraga. Kira-kira olahraga apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya apa? Jalan kaki, ya, lari pagi, berenang, naik gunung, gitu. Olahraga yang meriliskan stres atau cemas, ya. Nah, yang kelima adalah curhat. Di kampus ada fasilitas layanan konseling holistik yang bisa Anda manfaatkan untuk curhat, ya. Lalu yang keenam tadi mencari bantuan, ya, kepada siapa? Tenaga kesehatan. Oke, lalu yang mengadaptif nih, ini adalah mekanisme coping yang buruk. Apa contohnya? Nomor satu adalah menghindar. Jadi kalau ada masalah tidak boleh menghindar. Oke, setuju? Setuju. Ya. Kemudian merokok, alkohol, ya, mengkonsumsi alkohol. Lalu agresif itu apa? Memukul, menendang, membuang-buang barang, ya. Nah, dan menarik diri. Menarik diri itu tidak mau bertemu dengan orang lain, ya. Nah, sekarang kalian tadi sudah belajar ya tentang konsep kecemasan. Sekarang ada tugas yaitu mencari pengkajian menurut diagnosa keperawatan tentang tanda mayor minornya cemas, ya. Lalu diagnosanya apa saja dan intervensinya apa. Kira-kira sudah jelas dengan tugasnya? Ya. Lalu kalau sudah, nanti Anda bisa membaca referensi artikel terkait dengan kecemasan, ya. Oke. Ya. Bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Bisa mengerjakannya? Bisa. Mudah ya? Mudah. Baik. Alhamdulillah kuliah pada siang hari ini sudah selesai, ya. Apa insight yang Anda dapat pada siang hari ini? Mengenai kecemasan. Kecemasan itu harus dihindari atau tidak? Oke, saya ulang. Kecemasan itu harus dihindari atau tidak? Tidak dihindari, ya. Baik, semoga kuliah pada hari ini bermanfaat untuk Anda semua dan juga untuk saya, terutama dalam mengatasi kecemasan. Kecemasan menghadapi karya dan juga kecemasan yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.